Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Cikumunya yang berjudul Kos Berhantu. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Aku mendengar derit kayu seperti ada yang merayap di langit-langit kamarku. Kadang tangisan anak kecil, kadang rintihan orang kesakitan. Kos Berhantu, sebuah cerita dari Cikumunya, based on true story. Ini adalah pengalaman pribadi yang akan aku buat sedetail mungkin. Nama-namanya nggak akan aku samarkan. Cuma letak persisnya jika ada yang tahu, mohon untuk diem aja ya. Karena aku nggak mau karena cerita ini kosnya bakal jadi sepi. So, ayo kita mulai ceritanya. Biar aku jelaskan sedikit letak kosku. Jadi kosanku ini ada di sebuah komplek di kota Blitar. Aku ngekos waktu aku SMA dulu. Jadi kosanku itu persis di tengah-tengah. Di belakangnya ada istana Gebang. Di sampingnya bekas rumah sakit Wardi Waluyo lama. Sampingnya lagi gereja, terus di depan itu adalah SMA Pemuda. Jadi letak kosku ini dihimpit berbagai macam hal yang menyeramkan kecuali gereja. Tambahan, samping persis kosanku pernah terjadi aborsi. Persisnya aku nggak tahu kapan aborsi itu terjadi. Tapi banyak kabar tentang kosan yang sempat dibuat aborsi itu. Jadi untuk kalian yang tahu, mohon kerjasamanya ya untuk tidak menyebutkan tempatnya di mana. Jadi waktu itu aku pindah kos karena kos yang aku tempati waktu itu terlalu besar buat aku tempati sendirian. Jadi aku pilih kos yang lebih kecil dan ketemulah aku dengan kosan ini. Dulu dari desaku yang masuk ke kos itu ada 6 orang. Jadi walaupun rada menyeramkan, itu cukup ramai dan nyaman. Sungguhan rek, nyaman banget. Apalagi sekamarnya cuma 350.000, udah gratis air sama listrik. Nah, karena aku pindah ke sananya telat, cuma sisa 1 kamar aja. Kamar itu deket tangga, terus ada 2 kamar juga yang ada di depan kamarku. Itu kamarnya Indah sama Febri. Oke, kita bakal lanjut ke cerita seram pertamanya. Waktu itu aku sedang nyuci baju selepas latihan bela diri. Karena waktu itu aku ada event, aku pulang udah sekitar jam 10 malam. Tapi karena seragamnya keburu dipakai, malam itu juga aku akan mencucinya. Kebetulan waktu aku pulang semua udah pada tidur. Jadi kosan pada saat itu sepi banget dan lampu di ruang tengah bawah udah dimatiin. Jadi kamar mandiku itu di luar, nggak di dalam kamar. Akhirnya aku cucilah baju itu. Awalnya biasa aja, sampai ada suara yang masuk dari arah gerbang. Waktu itu aku mikirnya itu Indah. Karena biasanya dia yang paling telat pulang. Jadi aku panggillah buat memastikan. Dah. Panggilku pelan takut yang lain pada kebangun. Tapi bukannya menjawab, suara langkah kaki itu makin dekat. Karena aku penasaran, aku tengoklah, tapi sama sekali gak ada siapapun. Keesokan paginya aku tanya ke Indah. Karena aku yakin banget yang aku dengar kemarin beneran langkah kaki. Tapi bukannya jawab, dia malah begidik nyeri. Katanya sebelum itu dia juga pernah ngalami hal yang sama. Dan ngira kalau itu aku. Dari situ aku tahu kalau kosan ini ada penunggunya. Sekedar itu. Sebulan aku ngekos di situ, bukannya malah anteng penunggunya, malah makin menjadi. Waktu itu aku tidur siang. Selepas bolos ekstra, waktu itu kosan lagi sepi-sepinya. Jadi aku kebiasaan tidur tengkurup. Waktu itu kepalaku tepat berhadap-hadapan dengan cermin. Jadi dari cermin itu, aku bisa ngelihat bayanganku. Waktu aku tidur, aku ngerasa ada yang berat. Berat banget sampai nggak bisa nafas. Teriak pun juga nggak keluar suara. Mau bangun seperti ada yang duduk di atas. Di punggungku juga rasanya berat banget. Pas bisa melek, aku ngelihat bayangan dari cermin. Sosok hitam besar banget. Dengan mata yang putih seperti monyet lagi duduk di punggungku. Setiap mau teriak, oksigen seakan-akan tersedot. Membuat dadaku jadi semakin sesak.
Sampai Indah ngebangunin aku sambil mengguncang-guncang badanku. Di situ aku bangun antara mimpi atau memang hal itu benar-benar terjadi. Namun saat aku melihat ke arah kaca, aku melihat ada semacam telapak tangan. Sebenarnya aku kesel juga, karena seakan hanya aku saja yang diteror. Perasaan yang lain biasa saja, tenang-tenang aja. Sampai aku dengar temanku teriak dari lantai atas, sampai hampir jatuh ke tangga jika tidak ada aku di belakangnya. Dia membelalakan matanya, nafasnya memburu, sambil tangannya menunjuk-nunjuk arah kamar mandi lantai atas. Di sana, katanya terus-terusan. Aku yang penasaran pun mencoba naik. Namun saat di depan kamar mandi, tak ada siapapun yang aku temukan. Saat yang lain melihat pun tak ada juga yang mereka temukan. Jujur saja, hal tersebut membuat kami tidak ada yang mandi karena rasa ngeri. Terlebih saat temanku Vindi bilang, jika sewaktu dia hendak masuk, tiba-tiba saja ada perempuan di balik pintu itu yang menatapnya dengan wajah rusak. Katanya bajunya putih lusuh dengan rambut tergerai semata kaki. Membayangkan saja membuatku begidik nyeri, terlebih saat menceritakannya kembali. Setelah beberapa minggu, aku hampir lupa dengan kejadian-kejadian tak mengenakkan di kos tersebut. Selain tidak pernah tidur sendirian, aku menghindari aktivitas apapun di atas jam 8 malam. Ngeri aku. Tapi malam itu tidak. Aku masih ingat benar aku jogging dengan kawanku Indah. Kita melewati rute biasanya. Start dari kos, melewati rumah kosong, Bonrojo, Patung Bung Karno, Haimart, terus Mardi Waluyo Lawas. Di depan Mardi Waluyo kita jalan, udah ngos-ngosan mau lanjut lari. Terus dari situ aku iseng lihati, bangunannya sebagian besar udah runtuh. Waktu itu masih rada jelas, karena pas aku lewat dari sana masih jam 6 sore. Setelah puas ngelihatin, aku pun pulang ke kosan, ngelewatin rumah yang katanya sih pernah kebakaran. Di sana masih ada bekas item-item di temboknya, juga mobil yang udah karatan gak keurus. Waktu itu sekitar jam 7-an malam. Aku ngerasa ada yang ngikutin, terus ada suara kayak orang naik ke pagar. Pas aku noleh, gak ada siapa-siapa. Aneh, cuma aku anggap itu cuma halusinasiku saja. Setelahnya aku sampai di kos, aku mandi, makan, belajar layaknya anak SMA pada umumnya waktu itu. Lalu aku tidur. Tengah malamnya aku kebangun, kebelet pipis, tapi Indah gak bisa dibangunin. Akhirnya karena udah gak bisa nahan, aku pun ke kamar mandi sendirian. Kamar mandinya ketutup, tapi lampunya gak nyala. Waktu itu aku kira lampunya konslet, dan di dalam ada salah satu temanku. Aku pun mengetuk pintu pelan. Aku pun mengetuk pintunya pelan. "Feb, ada di dalam ya?" tanyaku. Namun tak ada jawaban yang aku terima, dan karena kesal, aku pun mengetuknya lebih keras. "Woi, cepetan kenapa? Kebelet ini aku," kataku kenceng. Namun bukannya ada jawaban, samar-samar aku malah mendengar suara rintihan. "Sakit, panas, tolong sakit, panas." Aku menelan ludahku. Seiring rintihannya, aku menatap ke arah langit-langit kamar mandi. Dan betapa terkejutnya aku melihat sosok perempuan berantakan dengan baju putih lusuh di sekujur badannya tengah menatapku lekat beradu mata. "Sakit," katanya lagi. "Asem, Miska," umpatku dalam hati. Aku terpaku, aku gak tahu harus bagaimana, gak kepikiran cari betadin atau memanggil ambulan karena dia merintih kesakitan. Kosong, otakku benar-benar kosong, sampai Indah menepuk bahuku, membawaku ke alam sadar. "Kenapa?" tanya Indah. Tuh, tunjukku ke arah langit-langit tanpa menoleh ke atas. "Oh, tokek." Aku mengernyitkan kening. "Kok tokek?" tanyaku kesal,
Sembari menengadah dan benar saja, miskanya sudah nggak ada. Dasar kampret. Miskanya berkamuflase jadi cicak dah, kataku. Ngelindur ya kamu. Aku menatap Indah kesal karena tidak mempercayaiku. Tunggu saja, kalau bagianmu lihat aku nggak bakal nolongin. Indah menatapku bingung, namun setelahnya mengabaikanku, lalu masuk ke kamar mandi. Seminggu setelah kejadian, tepatnya hari Sabtu, aku tengah melakukan kerja kelompok di rumah temanku. Padahal aku sudah bilang kalau hari Sabtu adalah jatahnya aku pulkam. Namun karena ancaman akan mencoret nama siapapun yang tidak datang saat kerja kelompok, aku pun mengalah. Perasaanku tak nyaman saat aku pulang larut malam, sekitar jam 9 malam. Terlebih kosan kosong, benar-benar kosong. Karena seperti yang aku bilang barusan, Sabtu adalah jatahnya anak kos untuk pulang kampung. Namun sebisa mungkin aku menimbulkan pikiran positif. Sewaktu pulang aku langsung masuk ke kamar, menyalakan lampu ruang bawah dan membiarkan lampu atas tetap mati. Karena tak ada orang, aku pun masuk ke dalam kamarku. Samar-samar aku mendengar seperti suara orang berjalan menaiki tangga. Sempat terfikir olehku itu adalah Mbak Iwit, penghuni kamar atas yang bekerja di kafe. Aku melihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Tak biasanya Mbak Iwit pulang jam segini. Biasanya Mbak Iwit pulang sekitar jam 12 malam. Namun aku mengabaikannya. Sedikit bersyukur. Di kos aku tidak benar-benar seorang diri. Namun saat aku hendak tidur, aku mendengar seperti suara orang yang tengah kejar-kejaran sambil tertawa. Waktu itu aku mengira jika Mbak Iwit tengah kejar-kejaran bersama teman-temannya. Awalnya aku biarkan. Namun karena terlalu gaduh, aku pun kesel juga. Karena membuatku tak bisa tidur. Aku pun keluar. Kulihat lantai atas lampunya masih mati. Namun karena kesal, aku pun naik tangga guna menegur Mbak Iwit. Mbak Iwit, panggilku saat berada di separuh tangga. Namun aneh, suara gaduh itu hilang, sunyi senyap. Aku pun mencoba naik lagi, meraih tombol lampu menyalakannya. Saat aku menyalakan, ada seorang perempuan berambut panjang tengah menghadap ke arah tembok. Mbak Iwit, jangan berisik ya, aku mau bobok, pintaku. Lampunya aku nyalain ya Mbak. Karena tak mendengar jawaban, aku pun mendengus kesal sebelum memutuskan untuk turun kembali. Gelap, sepi. Aku menghentikan langkahku saat aku mendengar suara dari perempuan itu. Namun saat aku memutar badanku untuk menanyakan apa yang terjadi padanya, tiba-tiba lampu mati, membuatku terpaku dengan degup jantung tak karuan. Mbak, panggilku. Kenapa? Kenapa semuanya gak bisa lihat aku? Sepi. Nafasku mulai memburu, namun badanku membeku. Tapi kamu bisa lihat aku. Katanya menampilkan wajah yang penuh dengan baret. Tangannya berdarah, perutnya koyak, ususnya berhamburan kemana-mana. Teriakku cepat-cepat turun dari tangga, lalu masuk ke kamarku dan menguncinya rapat-rapat. Keesokannya aku bangun siang, lalu pergi ke warung dengan badan yang lesu. Lalu terdengar kabar jika ada perempuan yang bunuh diri di rel kereta. Setelah kutanya ciri-cirinya, mirip sekali dengan perempuan yang aku lihat semalam. Hanya saja yang membuatku penasaran, kenapa meski datang ke kosan ini dan menunjukkan wajahnya padaku. Jadi itulah sedikit kisah yang aku alami sewaktu aku SMA. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!